Assalamualaikum, selamat sore. Sekarang saya ada di Tanjung Buaya dan di vlog kali ini saya akan membahas kamera ini, Canon EOS 200D. Jadi ini saya baru sampai di Tanjung Buaya, jadi mari kita cari tempat duduk supaya enak ngobrolnya. Halo teman-teman, bagaimana pemandangan di sini? Cantik kan? Jadi ini adalah Tanjung Buaya yang menurut pemerintah daerah sebentar lagi akan dikelola jadi tempat wisata yang resmi di Mau Sangka Timur ini. Jadi kita lanjut bahas kamera ini. Inilah kamera DSLR keluaran awal tahun 2018. Sudah cukup lama kamera ini. Bahkan sekarang ada yang Canon EOS 200D Mark II-nya. Cuman menurut saya yang keluaran pertama ini masih sangat oke. Apalagi spesifikasinya masih sangat bisa diandalkan di tahun 2020 ini menurut saya. Jadi saya tertarik untuk mereview. Kebetulan kamera ini saya dipinjamkan sama teman saya, Bang Prengki. Dia sudah punya kamera baru yang XT30 Fujifilm. Ini lagi dijual, cuman belum laku. Jadi saya pinjam dulu, saya review dulu. Karena kamera ini cukup menarik. Jadi pertama saya mau bahas tentang bentuk fisiknya dulu, bodinya, kemudian tata letak tombol-tombol yang ada di kamera ini. Biasanya kamera DSLR itu terkenal dengan bentuk bodi yang besar, kemudian berat-berat. Tetapi sedikit pengecualian untuk kamera 200D ini karena menurut saya ini cukup compact untuk sebuah ukuran DSLR. Cukup compact, kemudian beratnya hanya sekitar 406 gram. Jadi cukup ringan. Walaupun dibuat sekompact mungkin, tapi gripnya saat saya genggam ini masih terasa nyaman. Jadi tidak akan mudah lepas. Jadi enak lah digunakan kamera ini. Kemudian tombol-tombolnya di bagian atas ada dial yang bisa kita putar. Ini untuk mode foto. Untuk mode video itu disatukan sama tombol on off-nya. Kemudian di depan ada tombol shutter. Lalu ada dial lagi. Ada roda yang bisa kita putar. Secara default ini untuk merubah shutter speed. Tapi ketika kita ingin penggunaan cepat, mengejar momen, ini juga bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. ISO, diafragma ini juga bisa. Tinggal kita tekan di layar sentuhnya, ISO, tekan ISO baru kita pilih, ini bisa digunakan. Di bagian depan ada tombol 4 arah. Ini bukan yang diputar, tapi tombol atas bawah kiri kanan. Dan ada tombol WiFi, ada flashnya. Jadi secara keseluruhan tombol-tombolnya itu menurut saya akan mudah lah dipahami. Untuk kebutuhan fotografi, kamera ini dibekali dengan sensor APS-C 24 megapiksel di jig 7, kemudian ISO dari 100 sampai 25 ribuan. Itu masih bisa di-expand kalau kita butuhkan sampai di 50 ribu, ya 50 ribuan. Bisa sampai 5 fps, ya lumayan lah untuk kamera dengan seharga ini. Di 5 fps itu sudah lumayan. Dan bisa menghasilkan RAW juga. Itu sih yang paling sering saya pakai kalau untuk kebutuhan foto. Saya paling suka kalau ambil foto itu JPEG plus RAW. Karena JPEG-nya saya gunakan untuk mungkin langsung dikirim ke HP. Mungkin ada teman atau saya sendiri yang mau gunakan, bisa di-share ke sosial media. Kemudian RAW-nya saya jadikan backup. Mungkin suatu saat atau saya butuh mengedit lebih jauh, saya gunakan file RAW-nya. Kemudian yang paling saya suka di kamera ini adalah kualitas videonya. Kemampuan video di kamera ini itu sangat saya suka karena dia sudah bisa merekam di Full HD sampai 60 fps. Dan shutter speed paling rendah di 30 sampai 4000. Itu kalau di NTSC. Masih bisa paling kecil sampai 25 jika kita rubah di mode PAL. Kemudian dia belum bisa 4K tentunya, tapi di Full HD saya kira, apalagi teman-teman yang masih setia di resolusi Full HD, kamera ini masih sangat bisa diandalkan. Lalu dia sudah punya layar yang bisa di-flip seperti ini. Ini sangat membantu kita saat membuat video, nge-vlog, apalagi saya biasanya buat video itu sendiri. Jadi layar seperti ini sangat saya suka lah, karena saya bisa langsung melihat komposisi video saya yang terekam saat itu. Kemudian sudah ada mic input, ini dia ada mic inputnya, jadi kita bisa mengupgrade audio kita. Lalu tersedia preset white balance. Kalau kita
masih merasa kurang dengan preset yang tersedia, kita masih bisa custom white balance-nya. Bisa dimasukkan juga CineStyle, sama yang saya gunakan sekarang, CineStyle gratis yang hasil rekamannya itu flat. Di kamera ini juga bisa dimasukkan. Saya mau tes ngevlog menggunakan kamera ini, tapi mungkin suara angin dari belakang masuk. Halo teman-teman, ini saya lagi ngevlog menggunakan 200D dipasang dengan mic Boya BY-MM1, dan sekarang saya lagi di Tanjung Buaya. Keren. Mungkin suara angin masuk karena dari belakang dan berhadapan langsung dengan arah mic. Tapi ini saya lagi tes kualitasnya. Saat handheld, kamera ini cukup worth it lah menurut saya untuk digunakan ngevlog. Kebutuhan foto-foto juga bisa terpenuhi dengan 200D ini. Di kamera 200D ini belum punya stabilizer, mau yang IS ataupun yang digital kayak yang dipunya M50, tapi di lensanya sudah ada stabilizer. Jadi ini sudah cukup membantu. Lensa kitnya itu 1855. Saya kira ini sudah cukup membantu lah karena dia sudah punya stabilizer. Tentu saja fitur-fitur kekinian sudah ada juga di kamera ini. Salah satunya yang paling saya suka adalah time lapse. Di kamera ini juga sudah ada time lapse. Ini time lapse movie, jadi itu tinggal kita aktifkan kalau kita mau gunakan, lalu nanti outputnya langsung jadi video. Jadi kita tidak ribet-ribet lagi mau edit lagi di laptop. Time lapse menurut saya salah satu fitur yang bagus karena saat kita ngevlog, kalau mungkin membosankan vlog kita, bisa dimasukkan time lapse sebagai variasi. Jadi di 200D ini sudah punya juga. Lalu fitur kekinian yang saya suka juga yang ada di kamera ini adalah sudah ada WiFi. Jadi kalau kita habis hunting mungkin foto-foto dan fotonya mau digunakan langsung, itu tinggal dikirim melalui handphone. Harga kamera ini tuh saya cek kemarin di sekitaran 6,5 jutaan. Itu yang garansi distributor. Kalau teman-teman cari bekasnya tentu lebih murah lagi. Jadi sangat worth it lah. Oke teman-teman, mungkin cuma segitu pembahasan saya kali ini, vlog saya kali ini membahas tentang kamera DSLR 200D ini. Ini salah satu kamera yang sangat worth it menurut saya, sangat bisa kita andalkan untuk kebutuhan fotografi, video, terutama kalau saya sih sangat mengandalkan kebutuhan video yang ada di kamera ini. Jadi kalau teman-teman mau buat konten di YouTube, mau buat acara di sekolah, ini salah satu yang paling worth it karena sudah punya mic input, layar bisa di flip, layar sentuh, ini layar sentuhnya itu full. Di lensa sudah ada stabilizer. Kelebihan selanjutnya juga yang saya lupa tadi adalah ini DSLR, jadi mountingnya itu EFS, lensa EF dan EFS semua bisa digunakan di kamera ini. Kalau kamera saya kan M50, dia mirrorless, jadi kalau mau menggunakan lensa EF dan EFS harus menggunakan adapter. Ada satu yang hampir saya lupa, salah satu fitur yang paling keren juga dari EOS 200D ini adalah dia sudah punya autofocus, dual pixel autofocus. Itu adalah fitur yang biasanya itu ada di kamera-kamera profesionalnya Canon semi pro ke atas. Di kamera entry level yang 200D ini juga sudah ada dual pixel autofocusnya. Jadi kamera ini sekali lagi sangat worth it. Oke, ini saya mau pulang nih, lagi beres-beres. Jadi sekali lagi dia juga sudah punya dual pixel autofocus. 200D keren. Pamit lagi, assalamualaikum.